Dan hari ini kita akan ngomong tentang satu topik regeneration ya, atau yang kita lebih familiar itu lahir baru ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ini. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kata regeneration bukan sesuatu yang asing ya, apalagi kalau kita kerja di bidang biologi ya, di bidang sains. Karena kata regeneration ini secara umum mengacu pada proses pembaharuan, pertumbuhan kembali, atau pemulihan bagian dari suatu organisme ya. Misalnya ya, tanaman kalau daunnya patah bisa tumbuh lagi kan, ada pembaruan kan. Misalnya bintang laut ya, tangannya juga putus, bisa bertumbuh kembali. Atau misalnya kita manusia, tubuh kita bisa pulih lagi setelah kita sakit. Jadi regenerasi itu sesuatu yang familiar sebenarnya ya. Bahkan kalau kita mau lihat di komik Marvel ya Bapak Ibu ya, ada seorang tentara yang kurus kering, ketika di regenerasi dia menjadi seorang superhero yang badan besar. Namanya Captain America. Ya. Itu juga ada di dalam fiksi. Tetapi hari ini kita nggak ngomong tentang regenerasi fisikal, tetapi kita ngomong regenerasi spiritual. Sesuatu yang tidak kasat mata tetapi terjadi di dalam diri kita. Nah, ini proses ada di urutan yang ketiga kalau kita masih ingat ya, di bagian pembaharuan ya. Di sini kita melihat bahwa ada proses pemilihan Allah, kemudian ada proses pemanggilan Allah melalui Injil itu, dan saat ini ada proses lahir baru ya. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, sudahkah kita lahir baru? Nah, ini pertanyaan yang mesti kita jawab masing-masing di dalam diri kita. Apakah saya ya, mungkin yang baru Kristen atau yang sudah lama Kristen, apakah saya sudah lahir baru? Kenapa ini penting ya? Why this is important? Karena tanpa kita mengetahui apakah kita sudah lahir baru atau belum, maka kita tidak bisa yakin akan perjalanan kita ke depannya. Baik itu pertobatan ya, pembenaran, pengudusan, dan juga pemulihaan. Kita harus yakin dulu tentang lahir baru ini. Sudah belum kita lahir baru ya? Ketika kita sudah tahu, maka itu akan membantu kita untuk lanjut kepada proses pertumbuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, namun itu menjadi kesulitan bagi saya sebenarnya ya. Kesulitan bagi saya sebagai seorang anak hamba Tuhan. Nah, ini juga kesulitan kesulitan bagi Pendeta Albert juga, yang juga adalah seorang anak hamba Tuhan. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Saya minta Pak Albert untuk membacakan dulu Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saudara, saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap manakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi?
tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Terima kasih Pak Albert sudah membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan ya. Saya percaya ini adalah kisah yang familiar bagi setiap kita ya. Kisah seorang Nikodemus yang bertemu dengan Tuhan Yesus pada malam hari. Mengapa ini menjadi satu kesulitan bagi saya dan Pak Albert sebagai anak hamba Tuhan? Karena jujur, saya tidak tahu apakah saya sudah dilahir barukan atau tidak. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya tidak ingat tanggalnya kapan, saya tidak ingat momennya seperti apa. Saya dari kecil juga sudah Kristen, dari kecil juga sudah dengarkan Injil. Kapan saya dilahir barukan Tuhan? Saya tidak ingat. Saya sempat tanya kepada Andrew, anaknya Pak Winata, juga anak hamba Tuhan. Dia juga tidak ingat. Saya juga sempat tanya kepada Pak Albert. Pak Albert juga tidak ingat. Yang Pak Albert ingat adalah dia bertobat pada usia 16 tahun. Tetapi kapan proses barunya yang terjadi sebelum pertobatan itu, kami tidak tahu. Dan ini menjadi satu kecemburuan yang kudus gitu ya. Ketika kami melihat orang-orang Kristen yang baru, yang hidupnya dulu rusak nih ya, tiba-tiba percaya kepada Tuhan Yesus, langsung hidupnya berubah total. Wih, kelihatan banget gitu loh, ada perubahan yang dahsyat banget yang kami nggak alamin. Dari dulu ya juga saya seperti demikian. Atau misalnya dia adalah narapidana, ya, kemudian keluar dari penjara, akhirnya menjadi hamba Tuhan dan pelayanannya sukses. Wow, ada kisah luar biasa yang dia bisa ceritakan kepada orang lain. Tapi saya nggak punya kisah itu. Saya dari kecil juga sudah Kristen. Saya dari kecil juga sudah tahu cerita sekolah minggu dan Injil. Apa yang berubah dari hidup saya? Jadi pertanyaan kepada diri saya adalah, sudahkah saya lahir baru? Dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya pertanyaan dan kondisi sama seperti saya, yuk kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah lahir baru? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ngomong tentang keselamatan, kita mau melihat konsep ini dengan jelas. Ini sudah disampaikan Lausanita minggu lalu, tapi saya sedikit jabarkan sedikit ya. Keselamatan mestinya dan harusnya monergisme. Dia bukan sinergisme. Berbeda antara monergisme dan sinergisme. Monergisme berasal dari kata mono dan ergon dalam bahasa Yunaninya. Mono itu satu, alone. Ergon itu work. Jadi pekerjaan yang dilakukan seorang diri. Berbeda dengan sinergisme dari kata sun dan juga ergo. Sun itu together, ergo itu work. Jadi sinergisme adalah pekerjaan yang dikerjakan sama-sama. Sedangkan monergisme adalah pekerjaan Tuhan seorang. Kalau kita ngomong tentang pelayanan, ya sinergisme. Saya nggak bisa melayani sendiri. Kita perlu sama-sama melayani. Tetapi ngomong tentang keselamatan, itu mestinya monergisme. Karena hanya Tuhan yang mengerjakan itu. Tidak ada campur tangan, tidak ada berkat daripada kita. Tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri. Ini saya ambil dari Wikipedia aja ya, yang netral aja lah ya. Monergisme adalah pandangan dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa Allah bekerja, ya, the work of God melalui Roh Kudus untuk mewujudkan keselamatan seseorang melalui regenerasi rohani. Terlepas, ini yang penting ya, terlepas dari kerjasama individu tersebut. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa berkata, "Wih, aku selamat karena ada peranku di dalam keselamatan itu." Ayat yang mendukung jelas di dalam Efesus 2:8-9 ya, dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keep this in mind sebagai konteks kita memasuki kisah Nikodemus yang sekali lagi sudah saya tahu menjadi kisah yang sangat familiar. Oleh karena itu, saya bagi ini menjadi 3 ya, supaya menjadi sesuatu yang wow, interesting dan new buat kita ya. 3 bagian ini saya bisa menjadi babak 1, yaitu tentang pengertian daripada lahir baru. Babak kedua tentang pekerjaan daripada Roh Kudus, dan babak yang ketiga pentingnya anak manusia. Dan saya bagi 3 ini karena ada 3 respon dari Nikodemus. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ini babak 1 ya. Babak 1 di mana ada seorang yang cukup berusia 60 tahunan
2 kali lipat umurnya Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus malam-malam. Dan dia bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Dia adalah anggota Sanhedrin. Jadi kalau kita tahu orang Farisi ya, orang Farisi ini dipilih lagi karena mereka the best of the best menjadi anggota Sanhedrin. Jadi mereka lebih pokok ya, lebih mantap daripada orang Farisi yang lain. Dan pasti mereka sudah terpelajar. Secara ilmu mereka memahami semua perjanjian lama. Dan secara sosial mereka itu terkemuka. Ya, mereka jalan kemana pasti orang hormat ya, karena mereka adalah seperti guru besar ya. Nah, tetapi di usianya dan pengalamannya dan status sosialnya yang luar biasa ini, saya rasa Nikodemus termasuk rendah hati. Kenapa? Karena di ayat 2 dia berkata bahwa Rabi, guru, dia yang adalah guru yang sudah lebih berpengalaman daripada Tuhan Yesus, memanggil Tuhan Yesus, seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai Mesias, sebagai guru. Ya kalau zaman sekarang kita bercanda-canda sih oke lah ya. Tetapi zaman dulu ini kata guru adalah kata yang sangat respected gitu loh. Tidak bisa sembarang kita memanggil seseorang sebagai guru. Tetapi Nikodemus memanggil Tuhan Yesus sebagai guru. Dan Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus hampir sama dengan orang lain yang lain. Kenapa? Karena mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Nikodemus terkesima, iya ya. Dia cukup muda, tetapi dia bisa melakukan banyak pelayanan yang baik. Dan Nikodemus sadar bahwa Yesus datang dari Allah. Nanti coba dibaca di ayat kedua itu ya. Nikodemus tahu bahwa Yesus datang dari Allah. Jadi Nikodemus datang bukan dengan maksud saya mau melawan nih Tuhan Yesus. Sok-sokan kamu anak muda gitu. Tidak. Nikodemus sadar Yesus dari Allah dan dia ingin datang dengan ketulusan hatinya, ingin belajar. Tetapi apa yang Nikodemus pikirkan mungkin tidak sama dengan apa yang dia alami. Karena pembelajaran ini mengubah hidupnya 180 derajat. Sangat-sangat drastis. Karena Tuhan Yesus berkata demikian. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, bagi Nikodemus, saya sudah melihat kerajaan Allah. Tetapi sekarang saya dibilang bahwa saya harus dilahirkan kembali. Wah, ini bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang enak. Ya, lahir kembali artinya itu lahir dari atas. Lahir dari atas berarti lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Jadi ketika seseorang dilahirkan, pasti ada yang memberikan kelahiran itu kan. Ada yang melahirkan ya. Seolah-olah dialah Allah yang mengeluarkan kita anak-anak Allah. Sehingga ketika lahir baru, kita lahir baru dari Allah. Nah ini yang Nikodemus mungkin pikir, oke, dilahirkan kembali apa maksudnya ya. Tuhan Yesus berkata jika ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat diselamatkan. Dan kata jika seorang tidak dilahirkan kembali, ini memberikan suatu tahap yang harus, tahap yang perlu, tahap yang wajib. Jadi seseorang tidak akan bisa bertobat Bapak Ibu kalau dia belum dilahirkan baru. Ya, seseorang tidak akan bisa berkata saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau sebelumnya dia belum lahir baru. Jadi proses lahir baru harus terjadi sebelum pertobatan. Saya kasih contoh ya. Sebelum menikah, saya dulu SMP secret admirer, ya, menyukai seseorang diam-diam lah ya. Tapi bukan Sylvia, ini wanita lain, sudah masa lalu ya. Sudah masa lalu, SMP ya, SMP. Dan saya sukanya itu 8 tahun Bapak Ibu. Jadi 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 2 tahun kuliah. Ya, lama loh, bukan cinta monyet itu loh ya. Sungguh-sungguh cinta badak gitu ya. Cuman saya malu mengungkapkan perasaan saya. Karena dia itu kayak di geng yang wah ya, cewek-cewek yang stylish gitu lah ya. Saya, waduh, hitam legam, pendek, gemuk waktu itu ya. Enggak deh. Satu-satunya cara saya apa? Saya datang sekolah pagi-pagi Bapak Ibu. Saya nggak suka sekolah, saya nggak suka belajar. Tapi saya datang sekolah pagi-pagi SMP 3 tahun itu. SMA dia pindah sekolah by the way ya. SMP 3 tahun itu saya cuman tunggu di kaca jendela kelas saya. Karena itu berhadapan dengan
gerbang pintu sekolah, dia tuh sering datang terlambat. Jadi saya tungguin dia di situ untuk sekedar melihat dia masuk sekolah. Semangat saya sekolah Bapak Ibu ya. Semangat sekolah ya, ada membara. Tetapi Bapak Ibu, 8 tahun ini tidak pernah menyatakan perasaan saya. Saya nggak pernah istilahnya nembak dia. Terlepas daripada imajinasi saya sudah membayangkan, oh dia akan jadi pacar saya, nanti jadi istri, ada daripada mama, daripada anak saya. Tidak pernah. Karena saya tidak pernah mengungkapkan perasaan saya itu. Jadi ada proses yang harus terjadi bagi seseorang untuk pacaran. Yaitu apa? Nyatakan cinta. Ya, waduh saya nggak tahu kalau dijodohkan ya di masa lalu itu ya. Tetapi itu bukan maksud saya. Intinya adalah kalau mau pacaran, nyatakan cintanya. Dan saya tidak terjadi dalam kehidupan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak bisa orang percaya kepada Tuhan Yesus kalau belum dilahirbarukan oleh Tuhan dari dalam. Pelan-pelan ya, kita akan lihat ini satu persatu. Nah, respon Nikodemus yang membuat ini menjadi unik. Kenapa? Nah, Nikodemus berkata, dia bingung, dia confused. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Saya rasa ini pertanyaan relevan ya Bapak Ibu ya. Oh Tuhan Yesus, kamu minta saya dilahirkan kembali. Sekarang saya sini sudah tua, sudah mau pensiun, udah bau tanah istilahnya ya. Mana bisa saya dilahirkan lagi? Nah, beberapa penafsir berkata, oh Nikodemus ini salah nangkep ya. Nikodemus mungkin mikir, ya bagaimana dia bisa masuk kembali ke rahim ibunya, kemudian dilahirkan kembali. Wah, kalau sedang kali itu, wah kayaknya Nikodemus kurang pinter gitu loh ya. Tapi Nikodemus tidak merasa hal ini yang mungkin yang dia mikirkan. Tetapi dia memikirkan bahwa, oke, saya orang Yahudi yang sudah menjaga hidup saya kudus. Dari kecil sampai sekarang 60 tahun. Saya sudah menjaga perintah Allah dan melakukannya. Saya sudah melakukan semua tradisi-tradisi Yahudi dan sekarang engkau berkata bahwa saya harus ulangi semua dari awal. Mind blown. Tidak bisa dipahami oleh Nikodemus saat itu. Dan tentu ini melawan paham keselamatan secara budaya dan agama saat itu. Yang berkata bahwa kita harus mengikuti semua peraturan untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tidak. Dan di sini Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika kita melihat spiritualitas, melihat agama, melihat kekristenan dengan sekedar terlalu literal dan logika, maka kita akan memiliki blind spot yang membuat iman kita tidak bertumbuh. Membuat iman kita salah memahami apa maksudnya firman Tuhan. Saya kasih contoh di Matius pasal 5 ya, ayat 39. Di situ dikatakan, jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ya, kita hafal ya ini ya, sering ya. Kalau kita terlalu literal dan terlalu logis, ya, terlalu saklek dengan yang disampaikan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Copot gigi kita semua ya. Kita bakal ditampar terus. Ya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan firman Tuhan? Apakah menjadi orang Kristen akan jadi sebodoh itu? Ditampar terus? Tidak. Konteks Matius pasal 5 adalah penganiayaan. Tuhan Yesus cuma mau berkata bahwa sekarang kamu adalah garam dan terang dunia. Ketika kamu dianiaya, jangan membalas. Let it go. Biar pembalasan miliknya Tuhan. Bukan kita dengan sengaja dan bodoh kasih pipi kita yang sebelah kiri. Tidak. Nah ini bahaya. Kalau kita baca firman Tuhan tetapi tidak memahaminya dan merasa oh ini maksudnya. Kita akan masuk ke dalam begitu banyak lubang yang kita buat sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di babak pertama ini saya cuma mau bertanya tentang pemahaman kita. Apakah kita atau Anda sudah mengerti tentang keselamatan secara tepat? Yang saya maksudkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apa gospel yang selama ini kita pahami? Apakah gospel plus? Pernah dengar enggak Bapak Ibu? Gospel plus. Kayak itu apa? Beli barang ada plus-plusnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya gini. Iya saya terima Tuhan Yesus, tetapi saya tetap mau pengen berbuat baik. Saya tetap pengen mau melakukan sesuatu supaya saya diselamatkan. Nah itu plus. Jadi gak cukup hanya Tuhan Yesus.
Saya perlu tambah perbuatan baik, saya perlu tambah perbuatan yang kudus, ya, dan sebagainya macamnya. Jadi Tuhan Yesus bukanlah sumber keselamatan satu-satunya, melainkan perbuatan baik kita. Apa itu yang kita pahami? Atau kita percaya yang namanya gospel free flow? Pernah dengar lagi enggak? Gospel free flow gini, sudah terima Tuhan Yesus? Wah, akhirnya dosa saya diselamatkan. Dan saya percaya dosa saya di masa depan pun akan diselamatkan Tuhan, dihapuskan Tuhan. Jadi saya bebas berbuat dosa. Free flow, ya. Ya enak-enak ya udah, pokok udah Kristen terserah hidupnya semau-maunya. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah kasih ini jaminan keselamatan dan segala macamnya. Atau kita memahami gospel net. Hanya satu-satunya Yesus Kristus mati di kayu salib dan kita percaya kepadanya. That's it. Bukan sesuatu yang kita tambahkan, bukan sesuatu yang kita ada-adakan, tetapi benar-benar gospel yang daripada Tuhan. Sudahkah kita mengerti akan keselamatan yang secara demikian? Mari masuk ke babak kedua ya, Bapak Ibu ya. Nikodemus sudah bingung, secara logis nggak masuk akal ini lahir baru ya. Kita melihat babak kedua lebih dahsyat lagi kebingungan Nikodemus. Karena Tuhan Yesus langsung berkata ayat yang kelima ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi kayaknya ngomong tentang lahir baru. Kok sekarang ada lahir dari roh, kemudian ada lahir dari air? Kenapa jadi 3 hal? Kenapa ini membingungkan? Apa maksud air di sini? Apa maksud roh di sini? Nah, ada tafsiran yang salah ya, berkata bahwa ya ini berarti Bapak Ibu Saudara sekalian perlu dibaptis air dulu, baru bisa diselamatkan. Jadi kalau tidak dibaptis, tidak masuk surga. Benarkah demikian? Bagaimana dengan penjahat di samping Tuhan Yesus? Sempatkah Tuhan Yesus membaptis dia? Tidak. Bukan tentang baptisan, tetapi tentang satu makna yang cukup dalam. Saya bandingkan ya, Yohanes pasal 3 ayat 5 dengan Yohanes pasal 3:3. Coba lihat, mirip banget ya. Yohanes pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Jawab Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, ya kan? Ayat 3-nya coba lihat. Yesus menjawab, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi atas bawahnya percis sama, tetapi di tengah-tengahnya ada satu paralel. Ketika kita melihat bahwa dilahirkan kembali juga memiliki arti dilahirkan dari air dan roh. Wah, ini pusing banget lah bagi Nikodemus ya, apalagi kita ya. Kita pusing ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika kita dilahirkan baru, maka ada 2 elemen, air dan roh. Kenapa air dan roh? Bukan api, tanah, angin, itu Avatar Eng ya, bukan ya. Ini tentang lahir baru ya. Kenapa air? Air sebagai tanda pembersihan Bapak Ibu. Tentu kita pakai air untuk minum, tentu kita pakai air untuk apapun. Tetapi air salah satunya dipakai untuk mandi, membersihkan semua yang kotor. Itu lambang di perjanjian lama untuk membersihkan sesuatu. Di lain sisi ada roh, ya, roh yang dari dalam, yang diubah oleh Tuhan dari dalam keluar, sehingga yang bersih itu bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam. Dan ini pemilihan air dan roh dari Tuhan Yesus bukan sembarang. Tuhan Yesus berdasarkan satu tulisan dari Yehezkiel, ya, Nabi Yehezkiel 6 abad sebelumnya. Bahwa Yehezkiel pernah berkata demikian. Agak panjang saya bacakan terbalik ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-halamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku, Roh Kudus ya, akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini perkataan Allah melalui Nabi Yehezkiel. Kita melihat air dan roh bukan elemen random, tetapi adalah suatu lambang seseorang dilahirkan kembali yang sangat intentional dipakai Yesus melalui Nabi Yehezkiel. Ada hati yang baru yang diubahkan.
Lahir baru tidak tampak di luar Bapak Ibu. Tidak kasat mata. Terjadi di dalam, dan ini adalah hati yang daripada Tuhan. Menurut Bapak Ibu, apakah Nikodemus memahaminya? Sulit nampaknya. Apalagi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa tiba-tiba ini ya di ayat 8, tadi kan ayat 7 ya. Langsung Tuhan Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Apa sih Tuhan Yesus? Bingung kita, apa maksudnya? Tetapi dengan jelas di sini Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus bekerja berdasarkan kehendaknya. Yang kita bisa dengar hanya suaranya, tetapi kita tidak tahu kemana ia pergi dan kapan dia datang. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang boleh saya katakan misterius. Sesuatu yang tidak kasat mata. Bahkan R.C. Sproul berkata the invisible. Ya, Lausanita minggu lalu bagus pakai ilustrasi saklar ya. Ya, saklar. Ketika kita cetek, lampu nyala. Oh, semudah itukah? Ternyata tidak. Di belakang dinding, di atas ceiling, semuanya kan ada hal-hal electricity yang terjadi yang tidak kita bisa lihat. Tetapi lampu tiba-tiba nyala. Jadi ada suatu proses yang misterius, mungkin electrician tahu gitu ya. Tetapi kita nggak tahu. Yang penting lampunya nyala saja. Kira-kira demikian lahir baru. Kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi dan bagaimana itu terjadi. Bisa saja saya khotbah yang sama, di jam yang sama. Dua orang yang berbeda memiliki respon yang berbeda. Satu berkata, ini khotbah basi. Enggak. Nah, satu lagi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin khotbah yang sama tapi bisa mendapatkan efek yang berbeda? Itulah pekerjaan Roh Kudus yang sangat misterius. Kedua, bukan hanya misterius, tetapi juga instan. Kalau baptisan kita masih ada fotonya, Bapak Ibu ya. Atau kita bertobat kita masih ingat, saya bertobat waktu itu di kampus 3 Mei 2024. Nggak mungkin ya. 3 Mei 1994 misalnya, ada tanggalnya ya. Tetapi lahir baru Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu ingat nggak, tapi saya tidak ingat. Saya tidak tahu kapan itu terjadi. Yang jelas saya ada keinginan belajar firman Tuhan. Yang jelas saya ada keinginan berbuat baik kepada orang lain. Nah itu pelan-pelan yang menjadi tandanya. Dan yang ketiga, kejadian lahir baru ini hanya terjadi satu kali. Kita bisa mengaku dosa berkali-kali, bahkan setiap minggu kita lakukan. Tetapi ketika kita lahir baru, ini hanya terjadi sekali di dalam kehidupan kita. Kapan itu? Mungkin tidak banyak yang tahu. Tetapi respon Nikodemus sekali lagi menunjukkan bahwa dia tidak paham. Bukan sekedar tidak paham secara logika, menerima di dalam hatinya. Dia berkata, bagaimanakah mungkin hal ini terjadi? Apa yang Nikodemus tidak bisa terima? Nanti kita akan masuk ke babak ketiga. Tetapi coba renungkan satu pertanyaan ini dulu ya Bapak Ibu. Saat ini, apakah Anda percaya bahwa keselamatan hanya ditemukan di dalam Tuhan? Ini level kedua pertanyaan. Tadi saya bertanya, apakah kita mengerti? Mengerti kan kognitif ya. Oke, kalau sudah mengerti, apakah kita percaya? Nah, ketika kita percaya, ini levelnya lain. Kita nggak cuma tahu, tetapi kita mau nurut dan ikut ya, dan taat. Nah, itu yang berbeda. So, itu apakah kita percaya? Tidak hanya sekedar tahu. Terakhir Bapak Ibu, kita masuk ke babak yang ketiga. Kita melihat lagi Nikodemus kebingungan bagaimana itu bisa terjadi. Dan Tuhan Yesus saat ini dia menegur Nikodemus. Dan dia bahkan menggunakan sarkasme sedikit ya. Dia berkata bahwa, kamu kan pengajar Israel ya. Kok kamu tidak mengerti? Istilahnya gitu ya. Kamu kan mestinya tahu nih tentang Yehezkiel, tentang lahir baru ya, tentang Taurat. Tapi kok kamu nggak ngerti istilahnya gitu ya. Dan benar. Ini sulit dipahami Nikodemus secara logika dan sulit diterima di dalam hatinya karena mungkin Nikodemus sudah merasa dia sudah lahir baru. Hidup baik-baik saja kok selama ini. Hidupku juga bantu orang lain selama ini. Apakah perlu aku lahir baru kembali ataukah aku sudah lahir baru gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bukan masalah tentang kurang evidence, kurang reason, tetapi ini masalah ketertarikan. Apa maksudnya?
Bapak Ibu ingat kan orang Farisi di zaman Tuhan Yesus ya? Mereka kurang bukti apa sih kalau Tuhan Yesus adalah Mesias? Kurang bukti apa? Udah melakukan mukjizat yang dikatakan sesuai dengan hukum Taurat, banyak nubuatan-nubuatan terpenuhi oleh Tuhan Yesus. Mereka bukan tidak percaya Tuhan Yesus karena tidak cukup alasan dan bukti, tetapi mereka tidak tertarik menyerahkan hidup mereka kepada seorang pria berusia 33 tahun setengah itu. No interest. Aku udah hidup kayak gini kok dari dulu. Udah jangan ganggu aku. Bahkan mereka bermaksud membunuh Tuhan Yesus karena ini semua. Sekali lagi Bapak Ibu, tahu kebenaran tidak sama dengan tunduk kepada kebenaran. Kalau kita cuma tahu, tidak akan membuat kita datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Kita perlu percaya Bapak Ibu. Tahu dan taat, ini dua hal yang perlu kita pikirkan. Dan di sini Tuhan Yesus masuk ke kalimat finalnya ketika dia mengarahkan semuanya kepada dirinya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yaitu siapa? Anak manusia. Nah, ketika ngomong tentang turun dari surga, ya, Nikodemus berpikir bahwa oh iya, berarti Tuhan Yesus berasal dari surga, dia pasti berasal dari Allah, sesuai dengan kepercayaannya pertama kan ketika dia datang. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dialah anak manusia, Nikodemus langsung ingat Daniel pasal 8, dikatakan anak manusia adalah Mesias, dan wow, disinilah mungkin ya proses itu terjadi. Tapi saya tidak tahu. Yang jelas bahwa Nikodemus mulai sadar bahwa ya Yesus dari Allah, ya Yesus adalah Mesias, dan ya Yesus tahu misteri kerajaan Allah. Dia mulai berpikir tentang Kristus lebih dalam. Dia mulai berpikir bahwa Yesuskah jawaban daripada pertanyaanku selama ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya masih sama dengan yang diapal. Sudahkah saya, Anda mengalami regenerasi, lahir baru? Kita perlu menjawab pertanyaan ini supaya kita bisa tahu dengan yakin bahwa kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya berkata bahwa saya tidak tahu apakah saya sudah lahir baru atau belum. Karena apa? Karena saya tidak tahu tanggalnya kapan, saya nggak tahu kejadiannya apa, saya nggak tahu juga momennya seperti apa waktu itu. Saya tidak ingat. Saya dengar Injil ya udah dari kecil sampai sekarang. Injil yang mana yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh saya juga tidak ingat. Tetapi bukan berarti saya tidak lahir baru Bapak Ibu. Keyakinan kita di dalam Tuhan Yesus adalah ketika saya punya pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus yang memberikan gambaran besar bahwa ya, saya pernah lahir baru. Karena apa? Karena saya pernah bertobat. Karena apa? Karena saya hidup memuliakan Allah. Ini kisah ya Bapak Ibu ya, yang tidak ada di pasal 3. Yohanes pasal 3 kita tahu ayat selanjutnya itu tidak ada respon Nikodemus sama sekali. Ini seperti film yang endingnya ya hanging gitu ya. Waduh, nggak ada ending gitu loh. Nikodemus tiba-tiba hilang aja gitu. Tiba-tiba hilang aja. Mari kita lihat kisah Nikodemus tidak seperti sebuah film yang 1,5 jam lalu habis. Tetapi sebuah series ya, yang ada episode keduanya, yang ada episode ketiganya. Karena di Yohanes pasal 7 ya, 4 pasal setelahnya, kita melihat ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh para Farisi untuk diadili, Nikodemus stood up. Ya, Nikodemus berkata kepada rekan-rekannya di orang Farisi, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang terjadi, istilahnya gitu ya. Jadi dia memberikan kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk defense himself. Dan ini adalah tindakan yang berbahaya Bapak Ibu. Bisa-bisa orang Farisi lain berpikir, wah Nikodemus ya, kamu ini antek-anteknya Tuhan Yesus ya. Kamu ini menyelinap ya di bagian Sanhedrin ya. Itu sangat risky bagi Nikodemus.
Tapi kenapa Nikodemus melakukan hal ini? Dan bukan hanya di Yohanes pasal 7 saja Bapak Ibu, tetapi juga terjadi di Yohanes pasal 19. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, murid-muridnya kan hilang semua. Gak ada yang nguburin Tuhan Yesus. Hanya 2 orang saja yang nguburin Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Dan kenapa ini sekali lagi saya bilang satu tindakan yang luar biasa dari Nikodemus? Karena satu, orang Yahudi gak pernah megang mayat Bapak Ibu. Sekali pegang mayat, maka kamu akan dikucilkan, kamu najis. Mungkin teman-temannya yang di Sanhedrin akan membuang dia. Kedua, Bapak Ibu lihat persembahan daripada Nikodemus. Ini adalah persembahan yang luar biasa, minyak mur, minyak gaharu itu persembahan yang mahal. Bagaimana mungkin seorang Nikodemus yang kalau kita bilang, oh dia mungkin gak ngerti, gak percaya kepada Tuhan Yesus, bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dan lihat ya di 2 ayat ini ya Bapak Ibu ya, selalu dikaitkan Nikodemus yang dahulu telah datang kepada Yesus. Pasal 19, Nikodemus dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Tuhan Yesus. Saya percaya momen di malam itu bersama Tuhan Yesus menjadi turning point bagi Nikodemus. Walaupun Nikodemus tidak dicatat berkata bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya setelahnya, ya jejak-jejak kehidupannya menunjukkan bahwa dia pernah lahir baru. Bahkan menurut tradisi Kristen, Nikodemus sepertinya dikeluarkan daripada grup Sanhedrin ini karena dia memiliki hidup yang cukup sederhana, cukup menderita, dan dia bahkan mati martir bagi Tuhan Yesus. Tetapi lihat, dia tetap tekun dan setia kepada Yesus sampai akhir hidupnya. 3 hal ini tidak mungkin dilakukan Nikodemus yang dulu, yang datang sebagai 60 tahun anggota Sanhedrin. Tetapi ketika dia sudah mengerti, ketika dia sudah percaya, dan dia sudah mengalami lahir baru ini, suatu dampak yang besar terjadi dalam kehidupan Nikodemus yang mungkin tidak banyak orang tahu, dan mungkin ya tidak banyak orang yang notice. Sekali lagi saya berkata, saya tidak tahu. Tetapi melalui jejak-jejak kehidupan saya ya ini saya pas baru lahir ya Bapak Ibu ya, masih belum pakai baju ya. Waktu itu masih belum berdosa kan ya, jadi gak apa-apa ya. Tapi bahagia keluar daripada kandungan ibu saya yang sempit itu. Saya keluar bahagia, tetapi setelah beberapa tahun, saya jadi cemberut ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata hidup tidak enak ya, perlu sekolah, perlu belajar ya, tidak nyaman ya. Dan bahkan kehidupan merusak saya karena matahari yang terlalu terik dan juga saya menjadi sangat hitam ya. Agak cabi, makan terus ya, dan rambutnya saya juga gak tahu kenapa seperti itu ya. Pokoknya dulu kayaknya dipotong 1 cm, nah ini panjangnya seperti gini ya. Kemudian saya juga pernah ya masuk di tahap Tau Mingse dan Hua Cele, tahu lah ya. Ya saya pengen rambut panjang gitu ya, jadi merasa ganteng kalau rambut panjang, jadi bisa gini ya gitu ya. Dan saya sini masuk SBC ya dengan kacamata kotak saya, dan ini 3 hari lalu saya take picture ini ya. Bukan untuk nunjukin apa-apa, saya cuma mau bilang bahwa di semua momen hidup ini saya tidak tahu kapan saya lahir baru. Saya nggak tahu pas saya masih kecil itu kah? Atau ketika saya sudah cemberut itu kah? Atau pas saya jadi arang hitam itu kah? Saya nggak tahu. Tetapi melalui kisah-kisah kehidupan saya, di setiap momen kehidupan saya sadar ada jejak-jejak pekerjaan Tuhan dan Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Ketika saya yang hitam itu ya Bapak Ibu ya, yang kanan atas itu ya, itu saya hari Minggu. Oplet, di Pontianak waktu itu masih oplet. Dari satu titik ke titik selanjutnya ada gereja saya. Jadi dia jalan itu menjemput teman-teman saya dan salah satunya rumah saya. Jadi total ada 10 dari kita mau ke gereja bareng ceritanya ya. Naik oplet yang sama, tiba-tiba di stop sebelum gereja, yaitu stop mall, 9 teman saya turun. Dan mereka pergi ke mall. Sisa saya sendirian. Saya tidak merasa bahwa itu kehebatan saya dong sebagai anak pendeta. Tidak, saya juga pengen ke mall. Saya ingat saya mau nangis di oplet itu ketika ditinggal teman-teman saya. Tapi saya nggak tahu ada pekerjaan Tuhan yang membawa saya sampai ke gereja. Membawa saya ikut sekolah minggu, tidak pernah bolos. Sampai saat ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya.
Dan saya percaya di momen-momen ini ada kelahiran baru saya yang sekali lagi saya nggak bisa kasih tahu tanggalnya kapan, momennya kapan, tetapi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. So saya kasih ilustrasi sedikit lah ya tentang bagaimana seseorang yang dilahirbarukan itu berubah ketika ada Tuhan Yesus. Saya punya gelas Bapak Ibu, anggap saja ini sebagai tubuh manusia ya. Dan saya tutup ini karena lahir baru itu kan misterius ya. Jadi Bapak Ibu nggak tahu apa yang saya kerjakan ya. Nah, tubuh manusia itu ada seseorang manusia punya tubuh dan punya roh ya, ada jiwa. Jadi di dalamnya kita isi dengan roh ini gitu lah ya. Nah, ini kehidupan kita yang lama. Saya butuh mangkok satu ya untuk buang ada nak ya. Maafkan saya. Grace Church ampuni saya. Ya. Semoga tidak tumpah lah ya. Ya, ada roh di dalam diri kita ya, yang seperti manusia biasa ya, belum lahir baru. Seperti demikian gitu ya. Tetapi saat ini ada tumpah enggak Bapak Ibu? Tidak ada, oke. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita dan mengubahkannya dari dalam, bukan dari luar ya. Roh Kudus memberikan kita hati yang baru. Roh Kudus memberikan kita jiwa yang baru. Roh Kudus memberikan kita hidup yang baru. Sehingga apa yang di dalam saat ini Bapak Ibu berbeda sudah. Sudah roh yang baru yang Tuhan Yesus berikan melalui Roh Kudus. Gelasnya tetap sama. Tubuh kita tidak ada yang berubah. Setelah kita lahir baru pun tubuh kita tetap sama. Kecuali kita potong rambut ya. Tetapi Bapak Ibu lihat, pelan-pelan orang di sekitar kita akan berkata, "Ih, Pak Jimmy, dulu kamu suka bully orang ya, sekarang kok kamu jadi baik ya? Kamu jadi lemah lembut ya? Ih, Cik Suin dulu suka gosip loh, sekarang kok kata-katanya jadi membangun ya? Waduh Cik Yanti, jangan ingat masa lalu kamu lah. Tapi kok sekarang kamu jadi istri calon majelis, waduh." Kita mungkin gak bisa Bapak Ibu perubahan hidup kita, tapi orang lain bisa lihat. Gelas ini berubah warna, sadar kan ya? Tadi warna abu-abu, sekarang warna hijau ya. Itu pelan-pelan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalamnya sudah berbeda. Dalamnya bukan sembarang roh lagi, tetapi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, dua hal saja yang saya pengen kita lakukan hari ini. Yuk kita belajar untuk recount ya, RECOUNT ya, istilahnya menulis kembali, dan juga record. Ya, record itu mencatat ya. Apa yang kita recount dan juga kita record. Yuk kita recount tentang perjumpaan yang sudah lalu. Perjumpaan kita dengan Tuhan, ya, kehidupan kita bersama Tuhan, bagaimana Dia membantu kita dari satu tahap ke tahap yang lain. Bagaimana dulu mungkin kehidupan kita tidak tahu tentang Tuhan, sekarang kok merindukan keberadaan Tuhan. Ya, kehidupan kita yang sangat malas baca Alkitab, sekarang kok bisa rajin ikut baca bersama dengan GKI. Kita ingat perjumpaan-perjumpaan itu, catat, sehingga itu menjadi fondasi kita berkata bahwa ya, saya sudah pernah lahir baru, ya, saya anak Tuhan. Tetapi bukan cuma recount yang sudah lalu, tetapi kita juga record pengalaman yang akan datang. Ya, saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian akan punya pengalaman yang lebih indah lagi bersama dengan Tuhan ketika kita memberikan hidup kita kepada Dia. Nah, disitulah kita akan semakin diyakinkan lagi, semakin dikuatkan lagi. Ya, kamu sudah pernah lahir baru. Ya, kamulah anak Tuhan. Ya, kamulah orang Kristen sejati. Dan biarlah setiap kita yakin dengan keselamatan yang kita punya, karena itu dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita.